Pertama tentu Pak, selama ini kami meyakini sekali lagi Bapak begitu banyak mengambil keputusan di SMK Negeri 1 Penukal ya. Nah, kira-kira bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang terjadi di SMK Negeri 1 Penukal? Kalau Bapak menyikapinya masalah dilema etika ini itu adalah kita bagi-bagi menjadi beberapa tingkatan ya. Yang pertama tingkatannya berat, kemudian ringan, kemudian juga kelas tengah ringan. Nah, atas dasar itu maka kita pilah-pilah nanti bersama rekan-rekan guru, terutama di bimbingan dan penyuluhan BK atau BK ya, dan juga melalui wali kelas, kemudian melalui unit kesiswaan. Nah, setelah kita pilah-pilah yang mana ini kasus yang ringan, mana yang kasus yang berat, kemudian disitulah kemudian kita mengambil keputusan bagaimana kita menyikapinya atau menindaklanjuti pada kasus-kasus yang terjadi di SMK Negeri 1 Penukal, khususnya di bagian kesiswaan. Begitu. Ya, terima kasih Pak, luar biasa dari cara-cara Bapak mengidentifikasinya. Kemudian dalam perjalanannya nanti tentu Bapak ya, dalam mengambil keputusan di SMK Negeri Penukal, ya, terutama kasus-kasus dilema etika ya yang terjadi, tentu ada dua kepentingan atau terhadap kasus yang memang mengandung dilema etika atau bertentangan kaitan dengan nilai-nilai kebajikan tadi Pak. Nah, bagaimana Bapak menyikapi hal tersebut? Ya, kita sebetulnya antara satu sekolah dengan sekolah yang lain itu kan tidak sama ya. Apalagi kita SMK ini yang mayoritas siswanya adalah anak laki-laki. Tentu kita dalam mengambil keputusan barangkali tidak sama dengan sekolah-sekolah yang lain atau sekolah-sekolah menengah atas atau menengah umum ya. Nah, oleh karena itu cara kita mengambil keputusan ya, terutama pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, kita adakan ya, semacam urung rembuk dulu, musyawarah dulu bersama tim kesiswaan, kemudian tim dengan guru BK, dengan juga saya sebagai kepala sekolah, bagaimana kita mengambil keputusan tentang penyelesaian kasus-kasus dilema etika dari sekolah itu. Ya, terima kasih Pak. Tadi secara umum Bapak sudah menjelaskan bagaimana proses pengambilan keputusan. Mungkin bisa ditambahkan Pak atau diperjelas kaitan dengan langkah-langkah atau prosedur yang selama ini Bapak lakukan sebelum final menentukan sebuah keputusan itu Pak. Dalam melaksanakan katakanlah dilema etika di sekolah ataupun rujukan-rujukan moral yang sifatnya negatif, prosedur yang kita lakukan pada saat kita ada kegiatan ya semacam pembinaan setiap bulan ataupun di kesempatan-kesempatan pada saat upacara bendera selaku pemimpin upacara. Nah, itu selalu Bapak sampaikan baik itu kepada guru maupun kepada siswa. Nah, dengan cara seperti itu rasanya lebih efektif lagi, karena berharap guru juga harus tetap berpartisipasi bagaimana caranya kita dapat memberikan solusi terhadap permasalahan dilema etika atau kebutuhan moral ini. Ya, apalagi kita di zaman digital ini Pak, kita nggak bisa serta-merta misalnya kita melarang siswa membawa HP, karena di satu sisi kepentingan HP itu ya, sangat mendukung proses pembelajaran, ya kan? Oleh karena itu bagaimana kita menyikapi kepada siswa, bagaimana penggunaan handphone itu secara bijak
kepada siswa, dan sehingga siswa dapat tidak dengan mudah dan bisa mencerna bagaimana dia bisa menggunakan HP itu secara bijak untuk kepentingan pendidikan khususnya bagi mereka. Seperti itu. Ya baik, terima kasih Pak. Nah, kemudian Pak, tentu dalam pengambilan keputusan termasuk tadi misalnya siswa mau HP Pak ya, memang perlu keputusan sangat bijak menentukannya boleh atau tidak. Nah maka menurut Bapak yang selama ini Bapak katakanlah mungkin lakukan atau Bapak telah laksanakan, kira-kira apa yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang mengandung dilema etika tersebut? Ya, pertama kita tetap meminta kepada seluruh guru dari selama lebih kurang 5-10 menit sebelum dia memberikan materi pelajaran pelajaran kepada siswa. Tolong kepada siswa itu diberikan motivasi. Motivasi ini ya berkaitan dengan etika. Motivasi berkaitan dengan kondisi saat ini yang memang harus kita pilih-pilih informasi yang mana yang harus kita ikuti, yang mana yang tidak. Jadi lebih efektif kita bersama seluruh dewan guru secara bersama-sama kita mencari solusi yang terbaik untuk untuk menyampaikan kepada siswa bahwa kasus ini memang harus disikapi dengan bijak. Gitu. Nah kemudian Pak, tentu dalam pengambilan keputusan tersebut ada tantangan kan dalam pengambilan keputusan tersebut. Nah kira-kira apa tantangannya Pak selama ini Bapak hadapi? Setiap keputusan itu pasti ada segi positif dan negatifnya, itu pasti ada kan. Nah, kalaupun misalnya tantangan baik itu dari siswa itu sendiri ataupun orang tua, ya kan. Nah, keputusan atau kebijakan yang kita ambil itu kita evaluasi, ya kan. Kenapa ini bisa menjadi tidak efektif, ya kan. Dan kita adakan semacam pertemuan kembali, urung rembuk kembali tentang keputusan mana yang terbaik, ya. Nah, sehingga mendapatkan solusi yang terbaik untuk menyelesaikan kasus-kasus seperti ini. Ya, baik. Nah, di dalam pengambilan keputusan tadi kan mengandung dilema etika. Tentu Bapak ada tata kelola atau mungkin jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus tersebut ya. Nah, kalau Bapak selama ini menyelesaikannya pada saat itu juga atau memang ada jadwal-jadwal khusus untuk menyelesaikan kasus tersebut? Kalau penyelesaian tergantung kepentingan persoalannya. Kalau persoalannya itu memang urgent dan memang kita harus selesaikan pada saat itu, kita selesaikan, ya. Kalau itu tidak, kita harus selesaikan secepatnya, ya tidak perlu kan. Tetapi hal ini tentu kita tetap menjadi perhatian karena sekecil apapun permasalahan yang muncul di tengah-tengah siswa itu memang seharusnya harus cepat kita ambil tindakan. Nah, tindakan-tindakan ini ya pertama kalau memang itu tadi saya katakan tadi kan kita bilang berat dan ringan tadi. Kalau memang berat ya kita panggil orang tua, kita panggil juga barangkali tokoh-tokoh masyarakat untuk dapat memberikan solusi terbaik bagaimana ini dapat diselesaikan secara baik dan bijak. Kemudian Pak Thomas berkaitan dengan pertanyaan berikutnya, tentu di dalam mengambil sebuah keputusan yang memang menyangkut dilema etika, ada seseorang atau faktor-faktor yang membantu Pak Thomas dalam atau mempermudah Pak Thomas dalam mengambil keputusan tersebut. Kita kan kalau keputusan secara pribadi terkadang ini lemah. Nah, maka saya pasti butuh orang lain. Karena kami di sekolah swasta biasanya harus ada link dengan yayasan, kan? Sehingga selalu dalam mengambil keputusan kami akan melibatkan yayasan dan juga mencari pengalaman dari kepala sekolah senior maupun dari pengawas. Juga yang kalau di sekolah yang saat hari ketemu itu dengan wakil, dengan satpol, juga dengan guru senior. Ya, kemudian terakhir nih Pak Thomas. Ya.
ada barangkali selama ini setelah mengambil keputusan ya, ada hikmah atau pembelajaran yang bisa dipetik di dalam mengambil keputusan yang mengandung nilai manfaat Mas. Mungkin bisa diceritakan. Yang paling repot itu kalau keputusan butuh cepat. Nah ini kan agak repot. Nah, maka hikmah yang diambil ini pada saat kita butuh keputusan yang cepat, kita harus menghubungi banyak pihak untuk mendapatkan titik permasalahan dengan jelas. Ya kan? Sehingga di situ butuh ketelitian apa dasar permasalahannya dan apa solusi yang paling tepat. Nah ini yang agak bermasalah di lapangan. Kita jadi hikmahnya adalah kita harus berusaha untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin sehingga jelas gambaran dilema permasalahannya. Baru dari situ kita bisa mengambil sikap ataupun keputusan yang keputusan ini lebih menguntungkan banyak pihak. Jadi seperti itu. Ya oke, terima kasih sekali Pak Thomas ya luar biasa jawabannya. Ini saja barangkali Pak Thomas. Kami akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.